Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat berjumpa kembali bersama kakak dalam acara Waktu Indonesia Belajar bersama TVmu. Pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Dengan mempelajari ini, adik-adik diharapkan mengerti apa itu kitab Allah, dan adik-adik mengetahui kitab-kitab Allah yang telah Allah turunkan. Adik-adik juga bisa berperilaku sebagaimana yang mencerminkan iman kepada kitab Allah. Untuk lebih jelas, adik-adik bisa mengambil atau membaca buku paket Ismuba mata pelajaran akidah akhlak untuk SMA, MA Muhammadiyah, terbitan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 2018. Adik-adik dimanapun berada yang soleh dan solehah, tahukah bahwa kitab itu secara bahasa merupakan bentuk masdar dari kataba yaktubu kitaban. Kataba artinya menulis, jadi kitaban berarti tulisan. Secara terminologi, kitab suci itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi atau rasulnya. Di dalam Al-Quran ada beberapa penggunaan kata Al-Quran untuk menunjukkan kitab-kitab Allah. Antara lain, menunjukkan semua kitab-kitab suci yang pernah Allah turunkan, sebagaimana tercantum di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Dua, menunjukkan kitab suci sebelum Al-Quran. Dan yang ketiga adalah menunjukkan kitab Al-Quran itu sendiri. Adik-adik yang soleh dan solehah dimanapun kalian berada, iman kepada kitab-kitab Allah artinya adalah percaya. Iman itu artinya percaya. Berarti kalau iman kepada kitab-kitab Allah artinya mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab kepada para nabi dan rasulnya dengan hak untuk disampaikan kepada manusia tanpa keraguan di dalamnya. Adik-adik yang soleh dan solehah dimanapun kalian berada, sikap dan perilaku yang menunjukkan atau mencerminkan iman kepada kitab Allah bisa kita tunjukkan dengan mempelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Bisa dengan membaca sendiri ataupun menghadiri majelis taklim. Kemudian berusaha menyebarkan atau tabligh kepada orang lain. Bisa kepada keluarga maupun kepada teman-teman sejawat. Selanjutnya bisa juga dengan memperbagusi bacaannya. Membaca Al-Quran dengan tajwid. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah tunduk kepada hukum-hukum yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran dalam menyelesaikan berbagai macam masalah. Jadi urutan-urutan kita beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama adalah kita sadar pentingnya memahami kitab-kitab Allah. Yang kedua, kita mempelajari dan memahami isinya. Dan yang ketiga, kita mengamalkannya. Adik-adik yang soleh dan solehah dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya. Dalam Al-Quran, Allah memberitakan kepada kita bahwa yang Allah turunkan kitab ada 4 kitab. Yang pertama kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur, dan yang ketiga kitab Injil, serta yang keempat adalah kitab Al-Quran. Baik adik-adik yang soleh dan solehah, kita kupas sedikit demi sedikit tentang kitab-kitab Allah tersebut. Pertama kitab Taurat. Allah turunkan kitab Taurat kepada Bani Israel. Allah turunkan melalui Nabi Musa alaihissalam. Tujuannya adalah untuk membimbing Bani Israel. Di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 44, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, Inna angsalna taurata fiha hudan wa nur. Sungguh kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya.
Nah, petunjuk dan cahaya ini untuk Bani Israel, anak keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Kitab Zabur. Kitab Zabur Allah turunkan kepada Nabi Dawud alaihissalam. Kitab Zabur berbahasa Kipti. Zabur berasal dari kata zabara yang berarti tulisan atau potongan besi. Kitab Zabur itu berisi zikir, pengajaran, dan hikmah serta 5 jenis nyanyian. Ada pengalaman Nabi Daud alaihissalam tentang dosa, tentang pengampunan dosa, tentang sukacita kemenangan atas musuh Allah, dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kitab Zabur Allah turunkan kepada Nabi Daud setelah Raja Tolut, rajanya Bani Israel, itu meninggal di dalam peperangan melawan pasukan Jalut, raja Filistin yang zalim dan durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam berbahasa Ibrani. Dalam bahasa Yunani penyebutan Injil adalah Evangelion, yang berarti berita gembira atau berita selamat. Dalam bahasa Ethiopia dinamakan Wengel dan dalam bahasa Arab dinamakan Injil. Kitab Injil ini berisi ajakan Nabi Isa alaihissalam kepada Bani Israel juga untuk hidup zuhud, tidak rakus, tidak tamak kepada kehidupan duniawi. Injil menurut umat Kristen adalah kabar berita tentang Isa Al-Masih atau Yesus Kristus sebagai juru selamat dan kabar tentang kerajaan surga. Kitab Injil semakin banyak dengan munculnya sekte-sekte dalam agama Nasrani. Kitab-kitab Injil yang diakui oleh orang-orang Nasrani ada 4, yaitu Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Keempat Injil tersebut menceritakan tentang Yesus Kristus sejak kelahirannya sampai disalib, dikubur, bangkit dari kubur, naik ke langit, dan kegiatannya di tengah-tengah Bani Israel. Sedangkan Injil menurut pandangan umat Islam atau Injil menurut pandangan Al-Quran, Injil adalah murni himpunan firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Injil yang jadi pegangan umat Kristen hanya satu versi berbahasa Aramea. Al-Quran membenarkan Injil yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan di dalam Al-Quran banyak disebut Injil sebanyak 12 kali. Baik pemirsa TV-mu dan adik yang soleh dan solehah, kakak akan melanjutkan materi selanjutnya setelah yang satu ini. Baiklah pemirsa TV-mu, dimanapun Anda berada, dan adik yang soleh dan solehah, kakak lanjutkan materi selanjutnya. Pemirsa TV-mu, dimanapun Anda berada, dan adik-adik yang soleh dan solehah, jangan lupa membaca buku pelajaran Akidah Akhlak kelas 11 SMA, SMK, MA Muhammadiyah, penerbit Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 2018 untuk lebih banyak mengetahui pengetahuan kalian. Baik adik-adik yang soleh dan solehah, kitab selanjutnya yaitu Al-Quran. Al-Quran secara bahasa berarti bacaan. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebut nama Al-Quran yang berarti bacaan. Seperti dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah, Allah berfirman, Inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Sungguh atas tanggungan kamilah mengumpulkan di dadamu
dan membuatmu pandai membaca. Apabila kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaannya. Adik yang soleh dan solehah, definisi Al-Quran adalah kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan membacanya merupakan ibadah. Al-Quran itu petunjuk hidup bagi manusia. Al-Quran itu pembeda antara yang hak dan yang batil. Dari sini bisa kita ringkas perbedaan antara Al-Quran dan kitab-kitab Allah yang lain. Kalau Al-Quran itu diturunkan untuk umat manusia dari zaman ke zaman. Sedangkan kitab-kitab sebelum Al-Quran diturunkan hanya untuk kaum pada masanya. Al-Quran diketahui sejarah keberadaannya, diyakini, difahami, dipelajari, dan dipedomani ajarannya. Sedangkan kitab-kitab sebelumnya hanya diketahui sejarahnya dan hanya diyakini keberadaannya. Adapun mempelajarinya tidak diwajibkan. Baik pemirsa TV-mu dan adik-adik yang soleh dan solehah, kakak akan melanjutkan materi ini selanjutnya setelah yang mau lewat berikut ini. Baiklah pemirsa TV-mu, dimanapun Anda berada, dan adik-adik yang soleh dan solehah, kakak lanjutkan materi selanjutnya. Dengan diturunkan kitab-kitab Allah, ada beberapa manfaat yang bisa kita ambil. Pertama, sebagai penuntun dan pedoman dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam ruang lingkup keluarga, berbangsa, dan bernegara. Adik-adik yang soleh dan solehah dimanapun Anda berada, kita bisa mendemonstrasikan perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab-kitab Allah. Antara lain dengan ikut mengajarkan Al-Quran, baik di TPQ maupun di madrasah. Selanjutnya rutin membaca Al-Quran setiap hari. Selanjutnya semakin banyak melakukan amal ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh. Selanjutnya semakin banyak mohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya semakin banyak melakukan kegiatan dakwah, menyebarkan ajaran Islam, dan bangga punya kitab pedoman yang jadi rujukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan terjaga keasliannya. Adik-adik yang soleh dan solehah, banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Pertama, yakin pada Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kemudian meyakini dan mempercayai adanya kitab-kitab sebelum Al-Quran. Bangga mempunyai kitab yang mudah difahami oleh semua umat manusia, dan memberikan kemantapan dalam menjalankan agama Islam. Adik-adik yang soleh dan solehah, kesimpulan pada pembahasan kali ini antara lain adalah umat Islam wajib mengimani kitab-kitab Allah, Al-Quran, Taurat, Zabur, dan Injil. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, berisi zikir, nasihat, hikmah, tidak memuat syariat karena diperintah Allah untuk mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa dalam bahasa Suryani yang menjelaskan bahwa di akhir zaman akan lahir Nabi terakhir, yaitu Ahmad atau Muhammad. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Kitab suci Al-Quran terdiri atas 30 juz, 114 surat, dan kurang lebih 600.000
236 ayat. Dan di antara keutamaan Al-Quran adalah tersedianya pahala bagi pembacanya. Para pemirsa dan adik soleh solehah dimanapun Anda berada, tetap jaga kesehatan dan selalu berada di rumah. Selamat berjumpa kembali pada episode berikutnya di waktu Indonesia Belajar bersama TVMO.